Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Statistika dan Probabilitas pertemuan terakhir sebelum UAS, gitu ya, kita akan membahas case study. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya ada beberapa materi dan kita akan coba praktek menggunakan SPSS. Dan kebetulan untuk materi sekarang itu lebih kepada case study bagaimana cara menjawab soal nanti pas UAS, gitu ya. Dan untuk UAS khusus statistika probabilitas itu menggunakan SPSS, jadi nanti di screenshot, diketik, jadi tidak pakai tulis tangan dan formatnya PDF di-upload ke Unmaku gitu ya. Nah, kalau kemarin kita membahas normalitas ya, normalitas, kita akan membahas beberapa case study yang memang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya menggunakan SPSS. Ya, yang pertama kita akan membahas pernah kita bahas ini gitu ya. Dan sekarang kita praktekkan menggunakan SPSS yaitu uji hipotesa menggunakan uji T dan uji F gitu ya. Nah, jadi cara melakukan uji F simultan dengan dalam analis regresi linear berganda gitu ya. Ini sebelum kita melakukan pengujian hipotesis, penelitian menggunakan teknik analisis regresi linear berganda gitu ya. Nah, dengan program SPSS. Nah, selanjutnya ini untuk menafsirkan hasil analis tersebut supaya lebih mudah dipahami, maka kita juga harus perlu melakukan uji T dan uji F, ya. Koefisien determinasi dan melihat kontribusi pengaruh sumbangan efektif dan sumbangan relatif, ya, yang diberikan variabel X dan variabel Y, gitu ya. Nah, perbedaan antara uji T dan uji F ini dalam analisis regresi linear berganda ini adalah terletak pada makna pengaruh yang diberikan pada variabel X, ya. Jadi terhadap variabel Y-nya apakah terpisah atau memang tergabung gitu ya. Nah, jadi uji T ini berguna untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel X ya, secara parsial atau sendiri-sendiri ya, ini terhadap variabel Y. Sementara uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan bersama atau gabungan ya terhadap variabel Y. Nah, kita coba dengan soal ini adalah ada soal uji hipotesa menggunakan uji T dan uji F. Ini diketahui tabelnya seperti ini ya. Kita akan coba buka SPSS-nya. Jadi kalau kemarin dilihat ada linknya, link SPSS ya. Cara ngedownloadnya itu di sana ada ya. Terus Excel-nya, file-filenya saya akan kirim per Japri, meskipun di Unmaku juga itu sudah diupload di pertemuan terakhir ya. Untuk materinya, terus termasuk ini tabel distribusi. Distribusi nilai T, distribusi nilai R tabel gitu ya. Dan nilai F, itu sudah semua ada di Unmaku. Meskipun nanti saya akan kirimkan mungkin ke ketua kelas lewat WA gitu ya. Pakai Winrar, jadi satu paket. Nah, bersama kisi-kisi UAS. Nah, eh, kita coba. Jadi pertama dikonversikan dulu ke dalam Excel. Ya. Nah, klik variable view, terus name. Ini kita ketikkan X1, di bawahnya X2, di bawahnya lagi Y. Kemudian bagian label kita pilih X1, kita sesuaikan dengan data Excel tadi. Ya, X1, jadi nanti disesuaikan. Nah, X1 motivasi, X2 minat, Y prestasi Y gitu ya. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Motivasi X1 minat X2 untuk Y prestasi. Nah, di sini sudah menulis variabelnya yang akan kita uji gitu ya. Nah, untuk kolom desimal, nah jadi menyesuaikan saja gitu ya. Jadi tidak perlu diubah-ubah ya untuk ya. Selanjutnya saya klik data view. Di sini
muncul 3 variabel, ada X1, X2, dan Y gitu ya. Nah, kita tinggal input data yang di Excel tadi ke dalam program SPSS tadi gitu ya. Caranya copy, lalu masuk ke SPSS, paste, Ctrl P. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini, ada 0, ya. Nah, jadi dari sini yang di blok itu tidak nomornya gitu ya. Nah, cuman ini saja dicek ada 12, pas. Ya. Ya. Nah, data sudah terinput. Nah, saya mempunyai 12 sampel yang saya gunakan untuk uji regresi berganda. Nah, langkah selanjutnya adalah analisis data gitu ya. Saya klik menu analis, terus kemudian regression, kemudian linear. Nah, kemudian pada variabel prestasi saya pindahkan ke dependent. Pada motivasi di blok masukkan ke independen. Cukup simpel. Selanjutnya klik OK. Nah, tampilannya di sini sudah muncul untuk outputnya regresi ya. Jadi ada regression ya, regression, ada variabel enter, ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien gitu ya. Nah, kita tinggal interpretasi, memahami hasil dari output ini gitu ya, untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh terhadap variabel X terhadap variabel Y gitu ya. Selanjutnya kita lihat dulu. Nah, nanti di screenshot. Nah, rumusan hipotesis. Nah, 3 ada hipotesis yang diuji. Yang pertama, hipotesis pertama terhadap pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Hipotesis 2 terhadap pengaruh minat X2 terhadap prestasi. Dan untuk yang ketiga yaitu terhadap pengaruh motivasi X1 terhadap minat secara simultan terhadap prestasi Y gitu ya. Nah, tingkat kepercayaannya itu standar statistiknya gitu ya, yaitu 9,5% atau A sama dengan 0,05 gitu ya. Nah, ini standar statistiknya memang seperti ini gitu ya dari sananya. Nah, baik, selanjutnya kita bahas hasil dari output ini ya. Nah, dari sini itu sudah di mana dasar dari pengambilan keputusan dalam uji T gitu ya adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y gitu ya. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini uji T gitu ya. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji T gitu ya. Nah, cara mencari T tabel, nah, perbandingan antara T hitung dan T tabel adalah kita cari T dulu gitu ya. T tabelnya berapa gitu ya. Nah, di sini rumusnya yaitu T tabel sama dengan T dalam kurung A bagi 2, kemudian N dikurangi K kurangi 1 sama dengan T A yaitu tingkat kepercayaan yaitu 0,05 gitu ya, dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, terus di sini ada N itu jumlahnya sampel ya, jumlah tabel yang tadi. Dari tadi jumlah sampelnya yaitu 12 sampel ya, yang ini. Nah, dikurangi K variabel X ya. Variabel X-nya ada 2 gitu ya. Ada X dan Y. Jadi 12 dikurangi 2 dikurangi 1. Nah, 1 itu sudah rumus gitu ya. Jadi diperoleh angka 9 ya. Maka 0,025 kita cari distribusi nilai
T tabel ya. Jadi maka ketemu 2,262 gitu ya. Nah, kita cek lagi distribusi, kita cek untuk nilai T tabel ini sudah disiapkan ya. Ini cara mencarinya adalah 0,025 ya, ini ya. Kita tarik ke bawah sampai n ke 9. Berarti di sini sebagai tanda ini ada 2,262 gitu ya. Nah, jadi di sini 2,62 dari T tabel ya, dari sini gitu ya. Nah, dari sini dari T tabel ya. Nah, dari hasil T hitung dari output SPSS tadi. Nah, selanjutnya dasar pengambilan keputusan untuk uji F. Nah, di mana jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh X terhadap simultan terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikan, nah, sebaliknya ini kalau lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X ya, secara simultan terhadap variabel Y gitu ya. Nah, jadi seperti dalam uji T kita cari dulu untuk nilai F tabel ya. Jadi untuk rumusnya F tabel yaitu K kemudian N min K adalah jumlah variabel bebas ya. Ada dua variabel bebas yaitu X1 dan X2 ya. Dan X1 motivasi dan minat yang tadi ya. N min K. NK itu berarti jumlah sampel yang 12 dikurangi 2K yang tadi ya, X1 X2 sama dengan 10. Angka ini kemudian kita tarik dalam distribusi nilai F tabel ya. Nah, nilai F tabelnya sebesar 4,10 ya dari sini. Nah, kita lihat dulu dalam distribusi F. Nanti di sini ada kalau lengkapnya F tabel yang ini ya. Nah, jadi di Wood yang paling bisa panjang kelihatan ke bawah. Nah, nilai F itu untuk tingkat kepercayaan yaitu 0,05 ya. 2 di sini ya. Kita tarik ke bawah sampai angka 10 di sini. Berarti maka ketemu nilai 4, yaitu F tabel cuma 4,10 ya. Nah, di sini 4,10 ya. Jadi kalau nanti akan dikirim juga gitu ya untuk F tabel ya dan T tabel akan dikirim ya di sana. Nah, kita kembali lagi ke interpretasi ke dalam hasil output yang sudah kita analisis tadi. Nah, di sini kita sudah mempersiapkan ringkasan ya, masing-masing uji yang uji T dan uji F ya. Nah, ini jawaban hipotesis. Nah, jawaban hipotesis yang kedua gitu ya. Nah, outputnya ini ya sudah saya kopikan di sini ya, agar nanti dapat mudah. Nah, kemudian uji hipotesis pertama diketahui nilai signifikansi ini untuk variabel X terhadap Y adalah sebesar 0,347 lebih besar. Nah, nilai signifikansi ini dari sini ya untuk motivasi. Jadi dilihatnya dari sini. Nah, koefisien ya, di sini. Nah, jadi artinya lebih besar dari 0,5. Nah, untuk T hitung itu sebesar 0,992. Ini lebih kecil dari T tabel ya. T tabelnya tadi yang sudah tadi cari tahu ya. Yang ini T tabel. Nah, jadi karena lebih kecil dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama itu ditolak. Berarti tidak dapat pengaruh X1 terhadap Y gitu ya. Nah,
Jadi bisa dikatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap prestasi ya. Nah, terus selanjutnya pengujian hipotesis yang kedua. Nah, ini diketahui nilai signifikansi untuk X1 dan X2 ya. X2 terhadap Y yaitu 0,000 ya. Artinya lebih kecil dari 0,05. Nah, maaf salah ya. Harusnya 0,007 harusnya di sini ya. Nah, jadi tetap lebih kecil dari 0,05 ya. Ini salah ketik. Jadi nilai T hitung itu untuk X2 yaitu lebih besar daripada T tabel ya yang tadi sebelumnya. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ini diterima atau berarti terdapat pengaruh terhadap X2 terhadap Y ya. Jadi X1 tidak berpengaruh terhadap X2 itu terpengaruh gitu ya. Nah, jadi untuk pengujian dalam uji T dan uji Y gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas uji F. Nah, ini adalah pengaruh bersama-sama ya atau hipotesis yang ketiga gitu ya. Nah, untuk pengaruh prestasi. Nah, namun sebelumnya di sini ada kurva. Nah, kurva dalam uji T ini menunjukkan apakah ada pengaruh atau tidak gitu ya. Nah, jika area hipotesis ditolak, ya ini area tidak berpengaruh. Ya. Kalau yang ini tidak wajib dicantumkan dalam UAS. Gitu ya. Jadi cara membacanya seperti ini. Di sini adalah nilai untuk beri garis merah ini T tabel. Ya. Sedangkan untuk X1 ini diketahui nilai T hitungnya yaitu 0,992. Nah, maka letaknya di sini. Ya. Jadi 0,992 ya. Jadi untuk T hitung pada X1 jadi sehingga ini masuk ke area hipotesis ditolak ya. Jadi tidak terpengaruh ya. Sedangkan X2 nah T hitungnya yaitu 3,441 ya dari sebelah sini. Jadi letaknya di sini. Karena lebih besar dari T tabel maka ini area hipotesis yang diterima gitu ya. Jadi pengaruh X1-nya terhadap Y ini arah pengaruhnya berarah positif ya. Nah, arah positifnya ini maksudnya semakin besar atau semakin tinggi minat gitu ya akan mendekatkan prestasi belajar gitu ya. Jadi ya di sini. Jadi sebaliknya kalau T hitungnya minus sampai ke sini di sini ya berarti arah pengaruhnya itu adalah negatif ya. Jadi tetap berada pengaruh tapi tetap cuman arah pengaruhnya negatif ya. Nah, baik untuk uji T saya kira saya ini nah yang dibahas gitu ya. Meskipun itu tidak wajib dicantumkan untuk kurva ya. Nanti untuk UAS ya. Nah, uji F tabel output yang perlu perhatikan pada bagian ANOVA ya, yang di sini. Ya, sudah saya copy di sini. Ya, yang penting saya beri lingkaran merah ini. Ya, kita baca dulu. Pengujian hipotesis ketiga. Ya, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi pengaruh untuk X1 dan X2 secara simultan terhadap sama-sama ya terhadap Y adalah sebesar 0,000. Oh, gitu ya. Atau lebih kecil maaf atau lebih kecil dari 0,05 ya. Atau nilai F hitung ini sebesar 2,3,978 ini lebih besar dari F tabel ya. F tabel yang memang tadi itu sebesar 4,10 ya. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ini diterima gitu ya. Yang berarti terdapat pengaruh terhadap X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, itu seperti itu gitu ya. Jadi sehingga ada hasil ya, yang perlu kita bahas gitu ya. Jadi
dirinci, dijelaskan gitu yang kita harus kita pahami dari perumusan hipotesis ini, di mana H1 nah atau motivasi tidak terpengaruh terhadap prestasi gitu ya. H2 ini minat berpengaruh terhadap prestasi, sedangkan motivasi dan minat ini secara bersama-sama ini berpengaruh terhadap prestasi ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi itu yang perlu kita perhatikan itu pada tabel model summary. Nah, ini model summary. Nah, di sini sama sudah di copy. Nah, berdasarkan output diketahui R square sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh X, variabel X dan X2 secara simultan ini variabel Y itu sebesar 84,2% gitu ya. Jadi secara simultan, jadi ini adalah koefisien determinasi ya. Nah, saya kira itu untuk uji hipotesa. Nah, untuk analisis regresi berganda gitu ya. Nah, kita akan membahas soal uji validitas. Jadi kalau yang nanti tadi yang analisis regresi berganda itu satu soal tapi panjang. Kalau untuk analisis uji validitas dan reliabilitas itu satu soal untuk dua jawaban gitu ya. Nah, untuk yang ini. Nah, kita ketahui ini ada nomor angket. Kita menggunakan angket poinnya 1 sampai 5 gitu ya. Dengan total skor seperti ini. Nah, jadi ini sudah diketahui. Kita close dulu yang ini. Nah, sudah clear ya. Kita coba untuk uji validitas dan uji reliabilitas di sini. Nah, kita ketik data view namanya di sini item 1, item 2, terus saya tuliskan item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9. 9, terus kita lihat uji. Nah, seperti ini. 9 sama skor total. Nah, ini pada bagian desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya saya akan klik data view. Nah, sudah seperti ini saja. Nah, kita masukkan saja skor angket yang tadi ya. Di Excel bisa dengan cara blok, di copy, Ctrl C, kita paste ke SPSS, Ctrl P. Nah, sudah masuk 20 ya. Ada 20 dengan skor total ada juga. Nah, untuk mengujinya yang pertama saya buka analis, terus kemudian korelate, terus variabel.
Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya pada bagian ini, korelate ini, koefisien ini kita blok semua. Nah, blok semua, Ctrl A. Nah, ini harus centang, dipastikan yang ini udah ini sudah. Nah, kita Ctrl A, masukkan ke sini, sudah masuk ke sini semua. Ini juga dicek, sudah versionnya dicentang, flagnya dicentang. Kalau sudah, tinggal oke. Nah, ini sudah muncul outputnya, penelitiannya, korelasi dalam SPSS. Nah, nanti ini udah sama seperti ini tampilannya. Nah, kita akan lihat apakah data di sini valid atau tidak gitu ya. Nah, jadi untuk mengetahuinya yang pertama kita sudah diketahui nilai person R hitung ya. Nilai R hitung kita cari pada nilai R tabel ya. Nah, jadi R tabel dan R hitung itu di sini ya, yang di Word ya. Nanti kan saya kirim juga lewat WA dan di Unmaku juga sudah ada. Nah, jadi R tabel sama dengan N sama dengan 20 sama dengan 0,04. Nah, L 0,04 ini dari mana ya? Kita cari pada tingkat pada R tabel pada 5% ya. Nilai R tabel 5%. Nah, di sini yang ini cari N20. Nah, di sini ada 0,044 ya. Nah, jadi kita masukkan di sini saja. Nah, dari sini ya. Nah, kemudian R tabelnya yaitu sebesar 0,44. Jadi untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu R hitungnya kalau lebih besar dari R tabel itu valid. Kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel itu tidak valid ya. Nah, oke. Kita lihat item 1 R1 besarnya itu item 1 0,781 itu lebih besar dari 444, 0,44 berarti valid. Artinya angketnya itu item 1 itu dinyatakan valid gitu ya. Nah, kemudian item 2 itu 0,600 lebih besar juga dari 0,44 berarti itu juga valid ya. Nah, kalau item kedua ini item ketiga itu dari sini ada 0,15715 lebih besar juga dari 0,44 valid juga gitu ya. Dan sampai seterusnya gitu ya. Nah, sampai seterusnya itu dilihat dari item yang ini, dari person correlation ya, dari sini. Nah, jadi bisa disimpulkan semua angket itu dinyatakan valid ya. Nah, kemudian kita akan menguji, kita sudah diketahui angketnya valid, kita uji reliabilitas. Nah, tadi validitas, sekarang reliabilitas. Nah, yang pertama kita buka lagi SPSS-nya. Nah, kita klik analis, kita scale reliability analysis. Nah, ini untuk analis reliabilitas. Nah, lalu kita blok semua kecuali yang skor total. Nah, blok semua kecuali yang skor total itu jangan dimasukkan. Lalu klik. Nah, kemudian pada statistik diklik. Kita berikan tanda centang pada scale if apa ya, scale if nah, ini scale if delete. Oke, continue, terus kita oke. Nah, sudah muncul yang di bawah ini adalah reliability.
Jadi kalau ini adalah nilai alfa 0,08 ya. Ini sudah dimasukkan juga di PowerPoint. Jadi artinya nilai alfa itu sebesar 0,08 itu berarti lebih besar daripada 0,04 ya. Nah, jadi eh, dapat disimpulkan gitu ya. Angket untuk uji reliability-nya ini yaitu konsisten ya. Jadi nilai alfa yang ini ternyata lebih besar daripada 0,44 ya. Jadi sudah diketahui. Nah, ini untuk kesimpulannya. Jadi 0,808 lebih besar daripada 0,44 sama dengan konsistennya, yaitu jadi keputusan uji reliabilitas pada angket reliability ini adalah konsisten atau reliable gitu ya. Nah, ini inputnya seperti ini ya. Jadi dilihatnya dari output dari alpha dari sini ya. Jadi kalau screenshotnya itu yang ini ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya uji terakhir yaitu uji linearitas. Nah, ini uji linearitas ini adalah dasar pengambilan keputusan. Dalam uji linearitas adalah suatu analisis yang dilakukan dalam penelitian harus berpedoman pada dasar pengambilan keputusan yang jelas. Jadi, dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas ini dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama membandingkan nilai signifikansi ya ini dengan 0,05. Jika nilai deviasinya dari nilai linearity-nya signifikansinya lebih dari 0,05, maka ada hubungan linear secara signifikan ya, antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, jika nilai deviasinya ini dari nilai linearity signifikannya lebih kecil, ya, sebaliknya 0,05, maka ini tidak ada hubungannya dengan linear secara signifikansi. Ya. Jadi antara variabel independen dengan variabel dependen, gitu ya. Jadi tidak ada linearitas, ya, tidak ada hubungannya. Jadi membandingkan nilai f dengan menghitung f tabel. Nah, f tabelnya dari mana? Ya dari word yang di sini. Ya, ada nilai f tabel yang ini, ya, yang tadi sama. Nah, jadi nilai f hitung dari statistik SPSS ini kalau lebih kecil dari f tabel, maka hubungan linearitas secara signifikansi antara variabel itu untuk mengambil keputusan independennya atau dengan variabel dependen gitu ya. Nah, kalau sebaliknya nilai hitung f tabel lebih besar dari f hitung lebih besar daripada f tabel, maka tidak ada hubungan ya, yang linear secara signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen gitu ya. Nah, kita coba diketahui kita mempunyai soal uji linearitas dari sini. Nah, bisa di copy paste juga ya. Jadi sama saja sebenarnya dari sini juga. Jadi untuk respondennya ada 12 ya. Ada 12. Nah, selanjutnya nah, selanjutnya kita variabel promosi ini. Nah, kita buka SPSS, close dulu lah yang ini. Oh, jangan dulu, kayak bentar. Kita buat baru dulu. Ya, ini close. Karena kalau sudah di close, dibuka lagi lumayan berat. Nah, variable view. Ini ada nama X, kemudian ada nama Y. Kemudian pada di sini ada nilai motivasi X dengan prestasi. Ya.
motivasi dan prestasi. Nah, kita klik data view, kita buka yang ini. Nah, kita blok angkanya, lalu copy. Nah, selanjutnya paste di SPSS. Nah, hasilnya 75 ya, tuh sama. Nah, langkah selanjutnya klik menu analis, terus kemudian compare mens, kemudian mens ya. Nah, muncul kotak dialog. Nah, untuk variabel X saya masukkan ke kotak independen, dan variabel Y ini masukkan ke kotak dependent. Nah, setelah itu klik option. Saya dicentang pada bagian test for linearity. Lalu seperti ini ya. Kemudian saya klik continue. Kemudian saya klik OK. Nah, hasilnya di sini sudah muncul outputnya SPSS-nya yang akan kita bahas, kita interpretasi yang kita dapat memberikan gambaran gitu ya. Nah, jadi antara promosi, ya ini kalau antara dengan keputusan ya. Nah, ini adalah outputnya, output pertamanya yaitu nama variabelnya, yaitu jumlah sampelnya yang ini ya. Semua datanya sudah dimasukkan 100%. Terus kemudian ini untuk report ya, ini merupakan deskripsi atau bagian statistik deskriptif ya, yang ada di dalam uji linearitas ya. Nah, kemudian output yang ketiga ini yang paling penting, itu ada ANOVA ya, tabel ANOVA yang menjadi titik kita mengetahui apakah ada deviasi atau tidak gitu ya. Nah, dari sini, dari data output ini kita diketahui bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,721 gitu ya. Jadi deviasi from linearity-nya sebesar 0,2719. Ini lebih besar ya, dari kesimpulannya 0,05. Jadi maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara promosi dengan pengambil keputusan ya. Nah, jadi ini dari uji ANOVA gitu ya. Jadi berdasarkan uji signifikansinya ini seperti ini gitu ya. Nah, kalau untuk jawabannya cukup yang ANOVA yang semuanya di screenshot dan berdasarkan dengan penjelasannya yang ini ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya bagaimana cara mendapatkan uji T ya. Jadi untuk membandingkan ya, sama dari tabel ANOVA juga ya. Nah, jadi seperti kita sudah jelaskan di awal gitu ya, bahwa dasar pengambilan keputusan dan uji linearitas ya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni nilai signifikansi dan nilai F ya. Jadi berdasarkan nilai signifikansi atau output atas, ini memperoleh deviasi from linearity signifikan sebesar 0,721. Nah, lebih besar daripada 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan linear signifikansi variabel X dengan variabel ini mempunyai nilai signifikansi dengan nilai prestasi belajar. Nah, berdasarkan nilai F ini, output di atas, maka nilai F hitung sebesar 0,75 dan F tabel itu 4,35. Nah, F tabelnya dari mana ya? Nilai 4,35 itu dari mana ya? Yaitu dari F tabel. F tabelnya dari sini ya. Dari 3 ke 7 ya. Nah, jadi di sini 3,
ke 7. Jadi kita dapatkan nilainya 4,35. Nah, F tabel kita dari mana? F tabel yang ini ya. Nah, lengkapnya ada di sini. Nah, kita sudah mendapatkan. Jadi nilai F tabel dari 3 ke 7 itu adalah dengan nilai 0,05 ya, atau 5%, yaitu 4,35. Nah, jadi ini F tabelnya. Nah, jadi maka dapat disimpulkan kalau 0,37 ya, 0,37 dari F tabel ya, F tabelnya ini dari output di atas diperoleh nilai F hitung adalah 0,45, itu lebih kecil dari F tabel 4,35 dari yang tabel yang tadi. Maka karena nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan nilai secara signifikansi atau variabel motivasi belajar dengan variabel ya, dengan variabel F ini ada hubungannya gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini terdapat hubungan. Nah, jadi kalau sebaliknya berarti nilai F-nya itu adalah tidak hubungan gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan nilai secara signifikan antara dua motivasi dengan variabel X gitu ya. Nah, jadi dapat kita ketahui F tabel dengan deviasi from linearity with him group berdasarkan output SPSS 3,7, kemudian tanggal grup distribusi F 5% dengan pedoman pada nilai tersebut ya. Nah, nilai ini. Nah, itu jadi untuk perbandingan untuk F tabel. Cuman kalau yang di sini cukup uji linearitas sampai sini juga tidak apa-apa ya untuk jawaban UAS. Tapi kalau mau digunakan F tabel ya boleh-boleh saja gitu ya, boleh-boleh saja. Dengan acuan dasarnya yaitu yang memang yang sama itu ya. Dari yang sini gitu ya. Jadi kalau lebih kecil berarti tidak ada hubungan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.